Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kita menghirup udara di pagi hari ini yang indah, yang segar. Atas qudrat dan iradanya Allah Subhanahu wa taala, kita melangkahkan kaki kita ke masjid yang dimuliakan oleh Allah dan melaksanakan sholat subuh. Tak lupa salawat salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh pada ajarannya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu, jemaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tanggal 17 Ramadan ya, Masya Allah. Tidak terasa kita sudah 17 hari dan beberapa hari lagi, 13 hari lagi kita menyempurnakan ibadah saum kita untuk menjadi hamba Allah yang la'allakum tattaqun. Gimana Bapak Ibu, masih semangat atau tambah loyo? Justru Rasulullah itu menjelang 10 hari terakhir itu makin digaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi ritmenya tuh naik gitu ya. Jadi jangan sampai semangat di awal tadi tuna memble gitu. Jangan semangat di hari-hari pertama, 10 hari pertama kesananya terseep bensin ya. Ya justru Rasulullah itu dan para sahabat 10 hari setelah itu justru lebih dekat lagi dengan Allah, lebih rajin lagi ibadahnya ya. Ngajinya lebih hebat, tadarusnya, kemudian sholat qiyamulailnya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita sama-sama untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr ya, saling menasihati, wabil khusus bagi diri saya juga dan umumnya jemaah Bapak Ibu. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana harapan yang Allah cantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Memang implementasinya ini luar biasa ya. Takwa itu kan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari memang luar biasa, dicarioskan mah gampang ya, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Secara lisan bisa. Di masjid kita ini saroleh gitu ya. Tapi jangan sampai solehnya kita itu hanya di masjid. Ya, kita sama-sama di rumah, di kantor, di pekerjaan, di masyarakat. Nah itu, jadi takwa itu bukan hanya dalam kondisi kita di masjid. Para ulama menyebutkan bahwa kata takwa itu ada 4 huruf Bapak Ibu. Yang pertama ta, yang kedua qaf, yang ketiga wawu, dan yang keempat ya. Kita bahas 4 ya. Pertama, takwa itu huruf ta, singkatan dari tawadu. Tawadu mengandung arti rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong. Dalam perspektif pembelajaran bahwa tawadu itu mengandung arti penuh hikmah, bijaksana, arif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa begitu tawadunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik kepada para sahabat, istrinya, anaknya. Bahkan Rasulullah ketika berhadapan dengan musuh masih mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama dalam takwa itu adalah kata tawadu, rendah hati. Tidak merasa diri paling hebat di hadapan orang lain, tidak merasa diri paling memiliki harta, jabatan, tahta, bahkan wanita. Maka orang yang memiliki tawadu, kata para ulama disebutkan, dia rendah hati di hadapan sesama manusia. Tidak pernah dalam lisannya menganggap enteng, karena kesombongan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tawadu, dia akan senantiasa bersama, dia akan dicintai oleh orang lain, dia akan merasa dekat dengan orang lain, tidak merasa menganggap orang lain rendah
dan tidak merasa dirinya lebih tinggi di hadapan orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan sesama manusia. Yang kedua, huruf qaf. Qaf itu adalah qanaah. Apa qanaah? Qanaah artinya berbaik sangka kepada Allah dengan rela menerima apa adanya pemberian dari Allah, atau kata lain bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bersyukur Pak atas nikmat Allah? Bersyukur kita sholat nikmat, buka puasa nikmat, ibadah ya. Kalau ada saudara-saudara kita mungkin di Palestina badai buka oge hese, apalagi kemarin di TV ya, di Masjidil Aqsa mau sholat teh Bapak Ibu yang boleh masuk usia 55 tahun ke atas. Jadi masa 55 tahun ke bawah tidak bisa sholat di Masjidil Aqsa ya. Nah makanya kita bersyukur bisa ke masjid, nikmat di masjid, apalagi kalau siang-siang sabari gogoleran gitu nya, kalau sholat lep gitu ya, eta kipas teh sambil mengiringi, sambil meniup udara tibra gitu ya, nikmat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah tanpa ada halangan. Maka orang yang qanaah merasa cukup atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, diberi gaji alhamdulillah, nikmati, syukuri. Kita bersyukur Bapak Ibu, karena ada orang yang tidak merasa cukup, di pasihan gaji 3-4 miliar tidak merasa cukup kan gitu ya. Jadi di TV gitu ya, sekarang fenomena di Indonesia, fenomena korupsi, dia tidak cukup dengan gaji yang 3-4 miliar per bulan. Jadi betul Ustaz ya, kata Rasulullah bahwa umatku kalau dikasih emas segede gunung eta teh kurang kene gitu. Nah makanya sifat manusia itu kan kadang-kadang merasa cukup gitu, apa merasa kurang gitu. Nah makanya kita bersama-sama nikmati apa yang ada pada diri kita. Bahagia itu adalah menikmati apa yang kita miliki, bukan menikmati atau mengharap orang lain miliki. Jadi rumus bahagia itu apa yang ada syukuri, nikmati gitu ya. Maka kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat qanaah, yaitu merasa cukup dengan pemberian Allah. Dan yang ketiga, huruf waw. Waw adalah waro Bapak Ibu. Apa itu waro? Waro artinya soleh, menjaga dengan menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah ini ya, karena kita nauzubillah ya, karena setiap kali itu dalam setiap aktivitas kita, setan itu senantiasa membelenggu kita 24 jam. Setiap kita beribadah, setan selalu mengganggu kita, selalu membisikkan kita. Bahkan ketika sholat pun, setan senantiasa menjaga agar sholat kita ria. Nah makanya Bapak Ibu, waro itu adalah menghindari, menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah mudah-mudahan momentum Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan bukan hanya bulan Ramadan saja gitu ya. Kan kadang-kadang bulan Ramadan tempat miras, diskotik semua diberantas. Padahal bukan hanya bulan Ramadan saja dihilangkan. Setelah Ramadan, makanya kita menjadi hamba Allah, menjadi hamba Rabbani, bukan menjadi hamba Ramadan. Soleh teh di Ramadan hungkut, setelah beres Ramadan, dah kembali ke alamnya masing-masing. Nah mudah-mudahan kita oleh Allah menjadi hamba Allah yang Rabbani. Walaupun Ramadan sudah selesai, kita senantiasa masjid penuh, subuh penuh gitu ya. Alhamdulillah kan masjid teh subuh ya mah 2 sab 3 sab sedang imam. Nah mudah-mudahan istiqomah Bapak Ibu ya, sholat isya juga istiqomah, karena kalau duhur asar mah di kantor masing-masing ya, di pekerjaan masing-masing. Maka subuh, maghrib, isya kita oleh Allah diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah dengan cara waro, yaitu menjauhi dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang terakhir dalam kata takwa adalah ya. Ya itu adalah yakin. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan tertukar. Kita berbuat baik, maka amalan itu untuk kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ketika kita berbuat baik, maka yakin Allah akan memberi ganjaran. Ketika kita berbuat buruk, maka Allah pun akan memberikan malaikat atid mencatat keburukan kita. Maka orang yang yakin memiliki sikap optimis dalam menghadapi kehidupan. Jadi orang yang yakin itu optimis, mau dikasih, mau tidak, yakin dia berusaha Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Dan orang yang puasa juga yakin, ya, yakin ibadah kita diterima oleh Allah,
yakin bahwa nanti kita akan berjumpa dengan Allah di surga, yakin bahwa orang yang berpuasa itu diberikan kenikmatan bergembira, maka orang yang yakin tidak akan pernah merasa dirinya lemah. Orang yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik. Allah tidak menginginkan kita masuk neraka, Bapak Ibu. Jadi Allah dan Rasulnya menginginkan kita masuk surga. Tapi kadang-kadang kita yang merasa kita tidak yakin dengan pemberian Allah. Maka orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, itulah kalimat takwa. Yang pertama tawadu, yang kedua qanaah, yang ketiga wau, yaitu waro, dan yakin, yaknya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang la'allakum tattaqun, mendapatkan gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan takwa ini bisa kita berikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, bermasyarakat, di pekerjaan, dan mudah-mudahan endingnya adalah jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Cirinya apa? Husnul khotimah. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan husnul khotimah, diberikan kalimat yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kita pasti oleh Allah akan merasakan kematian. Tapi bagi orang yang takwa itu akan menjadikan baju, takwa itu akan menjadikan kehidupan bagi dia dalam kehidupan dia sehari-hari. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.